Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita sedang belajar tentang mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sore hari ini secara khusus kita mau melihat mujizat Tuhan Yesus tentang menyembuhkan Bartimeus yang buta. Menyembuhkan Bartimeus yang buta. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi terhadap Bartimeus ini, bagaimana bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berbelas kasihan, menolong Bartimeus, menyembuhkan dia, dan kita juga akan melihat bagaimana Bartimeus menunjukkan imannya, kesungguhannya di dalam setiap permohonannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan di Markus pasal 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Nah, kalau kita membaca cerita ini semuanya dikisahkan dalam 3 kitab Injil. Peristiwa yang sama. Selain dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, kita juga bisa melihat kisahnya dicatat di kitab Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34. Lalu kita juga bisa melihat Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Jadi 3 kitab Injil menceritakan kisah ini. Dan di sini dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Sangat menarik, kenapa? Karena kalau kita membaca, misalnya di kitab Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43, nah di situ dikatakan bahwa murid-muridnya waktu mau tiba di kota Yerikho atau hampir tiba. Tapi kalau kita membaca di Markus pasal 10 ayat 46 ini, di kalimat selanjutnya dikatakan, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, ya, bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, jadi kita mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kitab Injil Lukas mengatakan waktu hampir tiba di kota Yerikho. Sedangkan kalau kita melihat di sini dikatakan ketika Yesus keluar dari Yerikho, disitulah nantinya perjumpaan dengan Bartimeus yang buta ini. Nah, kalau kita melihat pandangan-pandangan tentang peristiwa ini, ada 2 pandangan. Yang pertama, seperti John Calvin mengatakan bahwa ini tetap maksudnya adalah satu kota Yerikho, hanya beda penekanannya. Kalau di sini kitab Injil Markus, dia menekankan waktu mereka hampir tiba, tapi kalau kita melihat kitab Injil Lukas, dia hanya menekankan waktu keluar, tapi sebenarnya itu satu periode yang tidak usah diperdebatkan, karena penekanannya bukan di situ. Yang dia tekankan dalam peristiwa ini adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang buta ini. Jadi John Calvin dia tetap percaya di sini berbicara tentang satu ya kota, di sini kota Yerikho, hanya beda penekanannya. Yang satu mengatakan hampir tiba, yang satunya waktu keluar. Tetapi pandangan yang kedua yang lebih umum, seperti kalau kita melihat seperti Barclay, ya, lalu Agustinus dan lain-lainnya, mereka mengatakan sebenarnya di sini ada 2 kota Yerikho. Nah, kita mau melihat dulu dalam sejarahnya kota Yerikho ini. Kalau kita melihat kota Yerikho, peristiwa yang sangat terkenal dicatat di Perjanjian Lama, itu mulai dari Yosua pasal 6. Ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian, kota yang pertama yang mereka taklukkan itu adalah kota Yerikho, yang bentengnya itu begitu tinggi, begitu tebal, dengan kuasa Tuhan akhirnya bisa tumbang, roboh itu semuanya temboknya. Nah, jadi pada saat itu di kitab Yosua kita melihat bagaimana tembok Yerikho itu dihancurkan.
dan orang-orang Yerikho ditaklukkan. Nah, lalu kalau kita melihat misalnya selanjutnya, di zaman Raja Ahab, ada seorang bernama Hiel dari Betel. Itu tercatat dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Dikatakan Hiel, orang Betel ini, dia membangun kembali kota Yerikho ini, yang sudah ditaklukkan oleh Yosua. Dan tidak main-main, ada korban dalam tindakannya untuk membangun kota Yerikho ini. Dikatakan anaknya yang sulung dan anaknya yang bungsu meninggal demi membangun kota Yerikho ini. Nah, dalam sejarahnya, perkembangannya lagi, kalau kita melihat ada seorang ahli sejarawan Yahudi bernama Josephus Flavius. Nah, dia juga mencatat bahwa sekitar 1 sebelum Masehi, ya, abad 1 sebelum Masehi, Raja Herodes dia membangun satu kota Yerikho, tetapi dekat dengan kota Yerikho yang lama. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer saja. Dan kota Yerikho yang dibangun ini adalah kota Yerikho yang bagus sekali, megah sekali. Bahkan dia buat istananya di situ untuk musim dingin. Dalam arti, ketika Herodes membangun kota Yerikho ini yang berdekatan dengan kota Yerikho yang lama, maka itu berarti ada 2 kota Yerikho, yaitu kota Yerikho yang lama dan kota Yerikho yang baru yang dibangun oleh Herodes. Sehingga pandangan yang kedua tadi mengatakan ketika firman Tuhan di kitab Markus mengatakan dia keluar, tapi di kitab Injil Lukas mengatakan hampir tiba, maka masuk akal. Maksudnya adalah di kota Yerikho yang lama, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk, lalu meninggalkan kota Yerikho lama itu, lalu menuju kepada kota Yerikho yang baru yang dibangun oleh Herodes. Sehingga itu masuk akal ketika yang mengatakan, satunya mengatakan keluar, lalu yang satunya hampir tiba. Karena dia meninggalkan kota Yerikho yang lama, lalu hampir tiba di kota Yerikho yang baru. Jadi di antara itu. Jadi inilah pandangan umum yang percaya, inilah maksudnya untuk mengharmoniskan. Yang satu mengatakan keluar, yang satunya hampir tiba. Karena memang ada 2 kota Yerikho di sini. Yaitu kota Yerikho yang satu yang dibangun oleh Herodes pada abad 1 sebelum Masehi. Nah, kalau kita melihat di sini seberapa penting kota Yerikho ini. Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Herodes dalam membangun kota Yerikho, yang dimana dia tempatkan istananya, itu sangat berdekatan dengan jalan utama menuju Yerusalem. Jadi dia membuka jalan untuk menuju kepada Gilgal, lalu menuju kepada Yerusalem. Dan kalau kita melihat di cerita ini adalah cerita di mana sebelum Tuhan Yesus nantinya menuju Yerusalem, di mana dia akan dieluk-elukan, ya, dia akan ditangkap, dia akan disiksa setelah peristiwa ini. Nah, kalau kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada 2 peristiwa yang dicatat, yang dimana ada kata kota Yerikho-nya. Yaitu peristiwa yang pertama tentang Bartimeus ini. Lalu yang kedua, kalau kita melihat peristiwa Zakheus. Zakheus yang dicatat di Lukas pasal 19. Nah, di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus sampai di kota Yerikho. Nah, jadi 2 peristiwa ini yang tercatat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, yang ada hubungannya dengan kota Yerikho, yaitu tentang orang buta ini dan tentang Zakheus yang adalah seorang kepala pemungut cukai. Lalu di sini dikatakan, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, di sini dikatakan ada seorang pengemis. Nah, sangat menarik juga kalau kita melihat di kisah Injil yang lain yang sama menceritakan peristiwa ini. Kalau kita baca di kitab Injil Matius, dikatakan ada 2 orang. Tapi di sini dikatakan ada seorang bernama Bartimeus. Nah, saudara-saudara, kita jangan sampai mengatakan, oh, kalau begitu Alkitab mencatat salah. Yang mana yang benar ini? Yang satu mengatakan seorang,
yang satu mengatakan ada dua. Di kitab Injil Matius mengatakan 2 orang. Nah, saudara-saudara, di sini tidak ada kesalahan. Kalau kita melihat salah satu gaya daripada penulis masing-masing adalah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang dimana dicatat hanya untuk menekankan sesuatu, hanya dengan tujuan penekanan terhadap sesuatu. Misalnya kalau kita melihat berapa orang malaikat yang bertemu dengan murid-murid di kuburan Tuhan Yesus. Nah, Matius, Markus mengatakan ya ada seorang. Tapi kalau kita melihat di Lukas, Yohanes mengatakan ada 2 orang malaikat. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, tidak ada kesalahan karena di sini Matius, Markus mereka mau menekankan siapa yang berbicara. Seorang situ saja yang mau ditekankan. Yang satunya tetap ada, tapi yang mau ditekankan saja cerita yang seorang malaikat yang berbicara kepada mereka. Makanya mereka catat ada seorang, tapi sebenarnya ada 2 orang. Sama juga peristiwa di sini. Di sini Markus hanya mau menekankan seorang itu yang kelihatannya ya lebih menunjukkan imannya. Di sini bernama Bartimeus. Tapi kalau kita melihat di kitab Matius, di situ dikatakan ada 2 orang. Jadi tidak ada kesalahan, ini hanya berbicara tentang setiap penulis kitab Injil, mana yang mau dia tekankan. Nah, di sini Markus hanya mau menekankan yang 1 orang sini saja, yaitu Bartimeus. Nah, di sini dikatakan Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi nama salah satu yang buta ini namanya adalah Bartimeus. Bartimeus artinya anak yang berharga, anak yang terhormat. Dan dia adalah anak dari seorang yang bernama Timeus. Jadi bapaknya adalah Timeus. Dan dia ini duduk di pinggir jalan. Nah, kenapa? Kenapa dia duduk di pinggir jalan? Dikatakan dia adalah seorang pengemis yang buta. Dia tak bisa melihat. Benar-benar tidak bisa melihat. Kita tidak melihat di dalam Alkitab atau dicatat kapan sebenarnya dia buta. Apakah sejak dari lahir atau setelah dia besar baru dia buta? Alkitab tidak mencatat. Tapi di sini dikatakan dia buta. Nah, buta di sini jelas-jelas artinya adalah tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Dan di sini dikatakan karena dia buta, dia juga adalah seorang pengemis. Dia duduk di pinggir jalan untuk memohon pertolongan orang, ya, untuk meminta bantuan. Kalau orang mengatakan di sini sekarang ini meminta sedekah, ya. Dan ayat yang ke-47 di situ dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi jelas dia hanya buta, tapi dia tidak tuli, dia bisa mendengar. Nah, tentunya kedatangan Tuhan Yesus yang begitu banyak orang itu membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pastinya lah dia tanya, ada apa? Siapa yang datang? Kenapa begitu heboh? Lalu mungkin orang mengatakan kepadanya, ya, ada sesuatu yang terjadi di sini. Dan mereka mengatakan, ada seorang bernama Yesus. Yesus dari Nazaret. Nah, ketika dia mendengar hal itu, Bartimeus ini dia berseru. Dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa Bartimeus mengatakan di sini Yesus anak Daud? Apa maksudnya di sini anak Daud? Nah, saudara-saudara, sebutan anak Daud ini khusus itu berbicara kepada Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel di perjanjian lama. Anak Daud. Nah, pertama-tama kita mau melihat Daud, tentunya kita sudah tahu adalah seorang raja Israel yang sangat luar biasa. Raja kedua dari Israel. Dan kalau kita membaca kisahnya, di mana Tuhan ada menjanjikan seorang keturunan daripada Raja Daud.
Kita bisa membaca kisahnya di 2 Samuel pasal 7, lalu ayatnya yang ke-12 sampai 13. Ini janji Tuhan kepada Daud. Ketika Daud dia hendak mau membangun rumah Tuhan, bait suci. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Nathan untuk disampaikan. Dan ini janji Tuhan kepada Raja Daud. Dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Tuhan mengatakan kepada Daud, dia akan memiliki seorang keturunan yang dimana dia akan menjadi raja. Dan yang ke-13, dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan telah berjanji kepada Daud akan ada dari keturunanmu yang akan menjadi raja dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Jadi makanya dikatakan anak Daud, inilah pribadi ini yang dijanjikan, yang akan menjadi raja dan akan menjadi raja selama-lamanya. Lalu kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah Israel, kita melihat juga Nabi Yesaya menyebut anak Daud atau keturunan dari Daud, yaitu Mesias. Yesaya pasal 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu adalah bapaknya Raja Daud. Jadi di sini diingatkan akan ada seorang dari keturunan Raja Daud. Lalu kalau kita melihat kembali di kitab Yeremia, Yeremia pasal 23, di sini juga dikatakan tentang seorang dari keturunan Raja Daud, yang kelima. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini anak Daud, maksudnya adalah seorang Mesias yang akan lahir dari keturunan Raja Daud. Itulah maksudnya. Dan apakah Tuhan Yesus adalah Mesias? Tentunya Tuhan Yesus adalah Mesias. Kalau kita membaca di kitab Injil Lukas pasal pertama, waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat mengatakan bahwa anak yang kamu kandung ini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Lalu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, ketika perempuan itu mengatakan nanti akan datang Mesias, lalu Tuhan Yesus mengatakan akulah dia, akulah dia. Jadi Tuhan Yesus mengakui bahwa dialah anak Daud itu, Mesias itu yang dijanjikan kepada orang Israel. Nah, Mesias adalah seorang juru selamat, seorang penyelamat. Itulah maksudnya. Nah, jadi ketika Bartimeus dia berseru, dia mengatakan anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, bukankah kita membaca tadi bahwa anak Daud atau Mesias itu berhubungan dia akan menjadi raja, raja untuk selama-lamanya. Tetapi Bartimeus di sini dia sedang sakit, yaitu buta, dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Apa hubungannya dia menjadi Mesias yang adalah seorang raja, dan dia sekarang meminta penyembuhan daripada Mesias ini? Nah, ternyata Bartimeus ini juga percaya bahwa Mesias ini dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Kenapa? Karena Nabi Yesaya sudah menubuatkan juga. Ya, misalnya di Yesaya pasal 35 ayat 5 di situ dikatakan ketika Mesias itu datang, firman Tuhan mengatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Jadi dia tidak hanya menjadi seorang raja, tapi dengan penuh kuasa ilahi. Kalau kita baca lagi di Yesaya pasal 95, dia adalah Allah yang perkasa. Dan dia akan membuat mujizat, salah satunya adalah bisa mencelikan, bisa membuat orang buta bisa melihat.
Nah, di sini kita melihat Bartimeus mengatakan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi jelas, dia meminta belas kasihan daripada Tuhan. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika dia berseru? Ayat yang ke-47, 48 di sini dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah, tentunya waktu dia berseru, ya bukan hanya dengan suara yang pelan. Saya percaya dengan suara yang besar sekali dan membuat orang ya bisa memperhatikan dia. Dan murid-muridnya atau banyak orang di sini mengatakan kepada Bartimeus ini, diam, tak usah lagi berseru, tak usah berteriak lagi. Nah, ketika orang-orang melarang dia untuk berseru memohon pertolongan daripada Tuhan, pertanyaannya adalah apakah Bartimeus dia berhenti? Apakah dia mengatakan, ya sudahlah saya menyerah saja. Tuhan Yesus tidak mendengar waktu saya panggil, lalu orang-orang banyak ini juga menghentikan saya. Mengatakan diam, tak usah berseru lagi. Apakah dia berhenti berseru kepada Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Dia sungguh-sungguh mencari pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dia semakin giat memanggil Tuhan Yesus untuk menolong dia. Di sini dikatakan di ayat yang ke-48, namun semakin keras ia berseru, ia semakin keras. Kalau kita berikan nilai volume, contohnya ya, seandainya mungkin dia awalnya berteriak hanya volume 5, tapi ketika orang menegur dia, menahan dia, udah diam, tak usah lagi berseru, dia naikkan volumenya sampai 8. Dikatakan di sini dia berseru lebih keras lagi. Dia yang ke-48, semakin keras, dan dia mengatakan hal yang sama, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat kesungguhan daripada Bartimeus, ketekunannya, karena dia benar-benar percaya Tuhan Yesus yang adalah Mesias ini, dialah juru selamat ini, dan dia dapat menyelamatkan atau menolong dia, dapat menyembuhkan dia. Pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus ini. Sehingga dia mengatakan, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat 49, di sini akhirnya dikatakan lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Jadi dia berhenti dan dia meminta murid-muridnya atau orang-orang di situ untuk memanggil Bartimeus itu. Dan mereka memanggil dia. Dan sini mereka orang-orang berkata kepada Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Wah, seperti memberikan kabar sukacita. Semangat, ada harapan. Tuhan Yesus mendengarkan permohonanmu. Lalu ketika dia sampai di hadapan Tuhan Yesus, di sini kita melihat dia berdiri ya, dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang memberikan penghiburan, memberikan harapan yang luar biasa kepada Bartimeus. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tentunya Bartimeus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Lalu apa yang dia katakan di sini? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni artinya guru, supaya aku dapat melihat. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat iman daripada Bartimeus. Buta adalah satu penyakit yang tidak bisa atau gampang untuk disembuhkan. Mustahil bisa sembuh. Orang sudah buta. Tapi Bartimeus ini tidak putus harapan. Dia tidak menjadi kecewa. Kalau kita manusia pada umumnya, mungkin kita pikir,
Tak mungkinlah itu terjadi. Ini hanyalah harapan, permohonan yang sia-sia saja. Tidak mungkin terjadi. Orang sudah buta. Bagaimana bisa dia melihat kembali? Tapi di sini kita melihat iman daripada Bartimeus. Karena dia pertama-tama percaya Yesus ini adalah Mesias. Mesias yang penuh kuasa. Dan yang kedua, kita melihat dia percaya kalau Tuhan Yesus berkehendak, pasti terjadi. Walaupun secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Tuhan berkehendak, apa yang saya mohonkan ini, dikatakan di sini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia percaya Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Tanpa keraguan, dia percaya 100%. Tuhan Yesus mampu membuat dia bisa menjadi melihat. Lalu di sini dikatakan di ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Tuhan Yesus jelas-jelas memuji iman daripada Bartimeus ini. Karena imannya kepada Tuhan, dia percaya Tuhan Yesus itu Mesias. Dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Maka di sini dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan apa yang terjadi dikatakan pada saat itu juga, melihatlah ia. Melihatlah ia. Ini adalah mujizat, saudara-saudara. Mujizat. Hal yang supernatural. Di luar kemampuan manusia. Orang yang buta bisa melihat. Kalau orang yang sakit biasa, demam, ya dia bisa sembuh. Ya kita mungkin merasa ya, mungkin dia punya imun, atau dia sudah istirahat, ya dia masih bisa sembuh. Tapi kalau buta, sudah buta, tak akan bisa sembuh. Operasi pun di sini tidak akan bisa, karena benar-benar sudah buta, tak bisa melihat. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dikatakan di sini, pada saat itu juga melihatlah. Pada saat itu juga, luar biasa. Di sini kita melihat Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun. Dalam beberapa cerita firman Tuhan di minggu-minggu sebelumnya, bagaimana kita melihat melakukan mujizat yang lain. Itu menunjukkan daripada kuasa daripada Tuhan Yesus. Dia bukan nabi biasa, dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah. Allah yang maha kuasa. Salah satu bukti bagaimana dia menunjukkan kuasanya, dia bisa menyembuhkan orang yang buta ini. Dia bisa buat menjadi melihat. Dan di sini dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia. Nah tentunya orang yang buta ini tidak hanya sembuh secara jasmani. Dia bisa melihat. Yang tadinya tak bisa melihat. Sekarang dia sudah bisa melihat. Secara jasmani dia sudah sembuh. Tapi tidak hanya di sini disembuhkan secara jasmani. Secara rohani juga dia telah disembuhkan. Dia telah diselamatkan. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan. Imannya menolong dia. Baik secara kesembuhan jasmani. Dan imannya kepada Tuhan Yesus. Percaya dia ini adalah Mesias yang dijanjikan. Telah menyelamatkan dia secara rohani. Nah setelah itu terjadi di sini dikatakan. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekarang dia sudah bisa melihat dan dia sudah bisa mengikuti Tuhan Yesus. Kalau tadi dia belum bisa melihat, dia hanya bisa duduk di pinggir jalan. Nah, mungkin ada orang yang membawa dia di pinggir jalan karena dia tak bisa melihat. Nah, dia duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta, tapi sekarang dia sudah bisa melihat. Dia bisa mengikuti Tuhan Yesus dan tentunya juga dia sudah bisa bekerja. Ya, tanpa perlu mengemis-ngemis lagi. Nah saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita
dari mujizat Tuhan Yesus ini kepada Bartimeus yang adalah orang buta bisa melihat karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Yang pertama-tama jelas kita harus selalu ingat Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang sejati. Dia melakukan mujizat ini pertama-tama tentunya untuk menunjukkan kuasanya. Untuk menunjukkan bahwa dia mampu melakukan apapun kalau Tuhan berkehendak. Jadi kita tidak usah meragukan, tidak usah bertanya tentang kuasa daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita melihat yang menjadi pelajaran bagi kita, belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Ketika Bartimeus ini berseru meminta pertolongan, Tuhan Yesus tidak melupakan dia atau mengabaikan dia begitu saja. Orang-orang lain menghentikan Bartimeus, tapi Tuhan Yesus tidak menghentikan dia. Dengan belas kasihannya, dia mengatakan panggil dia. Dengan belas kasihannya, dia tanya apa yang saya mau lakukan untuk kamu. Dan dengan belas kasihannya, dia menyembuhkan orang buta ini sehingga bisa melihat. Ya, saudara-saudara, Tuhan kita bukan hanya pribadi yang maha kuasa, tapi dia juga adalah pribadi yang penuh belas kasihan, yang datang berseru kepadanya, yang datang memohon pertolongan daripadanya. Ia tidak akan menunda-nunda ataupun mengabaikan kita. Dia akan menolong kita, karena dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Lalu pelajaran yang ketiga yang bisa kita pelajari yaitu dari Bartimeus. Bagaimana kesungguhannya, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terutama di dalam hal memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dia. Dia tidak berhenti satu kali saja berseru kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika orang berusaha menghentikan dia, dia makin berseru kepada Tuhan Yesus. Kita melihat iman dan ketekunannya di dalam memohon pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya kalaupun 1-2 kali Tuhan Yesus belum mendengarnya, dia akan berseru lagi, dia akan berseru lagi. Dia akan makin giat memohon, memanggil pertolongan daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di sini kita belajar iman dan ketekunan di dalam memohon sesuatu kepada Tuhan. Kadang ada orang-orang Kristen tertentu berdoa 1 kali, berseru memohon pertolongan. Misalnya kita membuka usaha, lalu usaha kita itu penghasilannya makin menurun. Tentunya ini adalah pergumulan yang berat. Oh, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, selamatkan usaha saya ini. Jangan sampai bangkrut. Apa yang akan kami makan? Tuhan tolong usaha saya ini. Mungkin kita sudah berdoa. Tapi ada orang-orang tertentu, setelah itu dia berhenti berdoa. Dia berhenti berseru kepada Tuhan. Dia mengatakan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi tak ada pertolongan daripada Tuhan. Tak ada jawaban. Jadi dia menjadi pribadi yang kecewa, tak ada semangat, putus asa. Dan dia merasa saya tak usah lagi datang beribadah, tak usah lagi datang berdoa kepada Tuhan, tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kita harus belajar dari Bartimeus. Tidak hanya 1 kali berseru, 2 kali berseru, lalu kita merasa sudah cukup. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, ya sudah saya berhenti berdoa. Kalau permohonan kita itu tidak ada dosanya, tidak ada dosanya. Ketika kita berdoa, Tuhan belum menunjukkan kehendaknya, Tuhan belum menolong kita. Kita harus makin giat bertekun memohon kepada Tuhan. Karena kita punya iman bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, mampu menolong kita. Kalau Tuhan berkehendak, Dia bisa melepaskan kita. Maka kita harus memiliki iman yang dimana kita tekun untuk berseru kepada Tuhan. Tekun, terus berdoa, terus berdoa.
sampai Tuhan menolong kita. Bahkan ketika orang lain tidak mau lagi berdoa, mendoakan permohonan kita itu, kita sendiri yang memiliki pergumulan itu jangan berhenti. Mungkin orang lain yang kita minta doakan, bantu doakan, dia sudah jenuh, waduh doa yang sama ya, berkali-kali sudah doakan. Apakah kamu sudah tidak mau berhenti berdoa? Kita sendiri tak boleh berhenti berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Sekalipun orang lain yang kita minta untuk doakan, dia sudah merasa tak usah lagi berdoa, tak usah doakan itu. Kita lihat Bartimeus, ketika orang menghentikan dia tidak peduli. Saya mau memohon pertolongan Tuhan. Semakin keras, kita harus semakin giat untuk berdoa. Tadi saya kasih contoh seperti dalam hal usaha kita. Atau kita waktu sakit. Kita berdoa terus menerus. Jadi ketekunan ini yang Tuhan mau di dalam berdoa. Nah tentunya tidak hanya berdoa saja, dan tentunya kita harus melakukan bagian kita. Ya misalnya kalau kita buka usaha, ya tidak hanya kita berdoa kepada Tuhan, tapi tak ada action, itu juga sama artinya tidak ada gunanya. Nah, kita lakukan bagian kita pikir apa yang bisa kita lakukan. Kita harus rajin untuk bisa membuat usaha kita itu lebih maju ataupun kita terlepas daripada kesulitan itu. Tapi berdoa dan kita berusaha lakukan bagian kita. Demikian juga kalau kita sakit. Tentunya tidak hanya kita hanya berdoa, tekun berdoa, tapi kita juga harus lakukan bagian kita. Nah, kalau kita hanya berdoa waktu sakit tapi tidak mau berobat, tidak mau cek ke dokter, tidak mau melakukan tindakan untuk menolong penyembuhan kita, apa gunanya? Kita harus melakukan bagian kita. Kita harus pergi ke dokter, minum obat, atau kita perlu istirahat yang baik. Tapi ketika hal itu belum Tuhan kabulkan, kalau hal itu tidak berdosa, kita harus terus berdoa, tekun memohon pertolongan daripada Tuhan. Belajar dari Bartimeus, dia percaya Tuhan Yesus adalah Mesias yang penuh kuasa, dan dia tekun berseru memanggil pertolongan daripada Tuhan. Tanpa keraguan, dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Demikian juga kita. Dalam pergumulan kita, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Maka ketika kita berseru, sungguh-sungguh dari hati kita, dan tanpa ada rasa cukup satu kali, dua kali, tidak, tekun memohon pertolongan daripada Tuhan. Nah, pada waktunya kita juga akan mendapatkan pertolongan seperti kepada Bartimeus ini. Akhirnya dia bisa bersuka cita. Demikian juga kita bisa bersuka cita pada waktunya. Ada orang-orang Kristen tertentu, kesaksian hidup mereka. Mereka bisa berdoa bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun. Dan akhirnya barulah Tuhan menjawab pokok doanya. Tapi mereka tekun memelihara ketekunan itu. Nah saudara-saudara, saya mau menutup khotbah ini dengan kutipan salah satu tokoh sejarah gereja yang sangat penting, namanya John Calvin, atas komentarnya terhadap peristiwa Bartimeus ini. Apa yang dia katakan di sini? Bartimeus adalah contoh iman yang teguh. Walaupun ditegur banyak orang untuk diam, ia tidak berhenti berseru kepada Kristus. Di sini kita belajar bahwa iman sejati tidak mudah dipadamkan oleh rintangan, tetapi semakin digiatkan oleh halangan. Jadi janganlah membuat kita mundur, putus asa. Segala rintangan, mari kita bersungguh-sungguh, lebih tekun lagi di dalam berdoa, dan Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Jadi itulah firman Tuhan yang kita pelajari di sore hari ini tentang mujizat Tuhan Yesus mengenai Bartimeus yang buta pada akhirnya bisa melihat. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Dan Engkau telah memberikan kami contoh yang sangat baik dari Bartimeus, yang dimana dengan imannya dan kesungguhannya, ketekunannya di dalam memohon pertolongan daripada Tuhan,
Tolonglah juga kami ya Tuhan, di dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Biarlah kami tetap beriman dan sungguh-sungguh tekun memohon pertolongan daripada Engkau. Sehingga pada waktunya juga kami bisa mendapatkan pertolongan dan kelegaan daripada Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.